Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Oke, kali ini di ngobrol santai kali ini kita bakalan ketemu lagi nih sama teman ngobrol santai aku yang ada di pekan kemarin, yaitu Kak Rani. Ini orangnya udah datang juga, Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini sesuai judulnya ya, kita akan bahas terkait Quran, yaitu Step Up to Jannah ya. Bagaimana kita melangkah maju bersama Quran. Karena kebetulan nih ya, Kak Rani juga saat ini menjadi salah satu guru tahsin gitu. Oke, apa aja yang akan kita obrolin di ngobrol santai kali ini? Kita langsung aja ya, undang teman ngobrol santai kita hari ini. Assalamualaikum, hai. Yuk ngobrol santuy bareng aku, dan ini dia teman ngobrol santuy aku. Let's go. Assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilan, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kak Rani gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mendingan kedengeran suaranya nggak pakai ini atau pakai? Kedengeran jelas banget. Oh gitu ya. Jadi kayaknya emang harus pakai. Request Jilan ya teman-teman. Aku suruh pakai ini lagi. Tadinya aku langsung ngobrol gitu ya. Ternyata kurang efektif ya, nggak kedengeran sempurna. Iya betul. Oke, biar lebih ini ya teman-teman bisa juga lebih jelas lagi. Alhamdulillah. Gimana Jilan? Gimana Kak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Semoga kita semua ya, Insya Allah sehat. Aduh, hebat banget loh teman-teman ini ya. Kalian mungkin ini back ya. Jadi kalau kalian lihat tuh kayaknya Jilan tuh kondisinya memang betul-betul sehat, padahal beliau ini sangat meluangkan kesehatannya. Mudah-mudahan segala yang gak kelihatan itu Allah selesaikan. Ya nak? jadi Insya Allah hebat banget gitu ya. Mudah-mudahan berkah nanti ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, baik Jilan, Kak Rani, dan teman-teman online yang ngikutin ngobrol santai kita hari ini, diberikan kesehatan yang Masya Allah sama Allah ya. Karena emang ketika kita sakit kita baru sadar ya bahwa nikmat sehat itu Masya Allah luar biasa banget ya, kalau kita mau melihat ulang gitu. Jadi yang masih sehat dijaga badannya ya, yang misalnya sekarang juga kurang sehat, ikhtiar terbaik ya, semoga tohurun insya Allah. Oke Kak, kita langsung ngobrol nih ya. Tapi kayaknya ngobrol kita hari ini tuh walaupun judulnya ngobrol santuy, kayaknya nanti bakalan lebih fokus, lebih agak mendalam sedikit nih ya Kak ya, karena kita bahas terkait Quran. Oke, mungkin sebelumnya kita bisa sharing dulu nih Kak, awal mula Kak Rani sebagai guru tahsin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ya. Walaupun ini live yang istilahnya santuy ya kan, pasti ada aja godaan-godaan yang mungkin tadinya ingin disampaikan gak disampaikan. Jadi kita tahu sih ya sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd ya. Teman-teman semua, ini masa eranya Jilan ini. Jadi Kak Rani itu hanya segelintir yang tadinya mau offline jadi online lagi. Jadi kenal Al-Quran malah pengennya offline deh. Jadi kenal Quran tuh sebenarnya itu fluktuatif lah pikiran kita ya. Jadi kata guruku ya, mungkin di zaman sekarang itu udah zamannya online juga. Jadi bisa jadi syiar agama kita nggak melalui
offline aja, jadi bisa melalui online. Jadi semangat buat teman-teman yang syiarnya dari online, dan kita tahu bahwa ada banyak orang yang nggak punya Instagram tapi luar biasa zuhud dunianya ya, meninggalkan zuhud dunia itu meninggalkan sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah gitu. Misalnya udah waktu zuhur masih ngobrol atau yang lain, padahal harusnya wudhu, sholat kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Jilan yang pertama ya, kakak coba jawab ya. Semangat, semangat ya. Jadi istilah guru tahsin ini sebenarnya karena familiar ya. Jadi kakak juga kita ini selalu belajar, terus belajar ya. Dalam belajar Al-Quran itu sampai akhir hayat. Jadi kalau dalam belajar pasti ada istilah guru sama murid, tapi perlu digarisbawahi bahwa kita punya yang namanya adab menuntut ilmu. Jadi ketika mungkin kita sudah punya ilmu, kita juga selalu harus tawadu bahwa ilmu itu ya bukan untuk disombongkan, melainkan untuk disampaikan kayak gitu. Nah, gimana sih cara penyampaian yang baik? Biasanya tergantung dari masing-masing personal. Ada dalam penyampaian itu yang happy, ada penyampaian guru yang sangar, ada kan bukan sangar ya, kayak tegas gitu kan, ada ya macam-macam guru gitulah, kayak guru biologi, guru matematika, guru-guru masing-masing guru kan punya karakter dari penyampaian gitu. Nah, Karani itu sebelumnya dulu guru TPQ ya, guru TPQ di Sumatera Selatan, waktu itu mengajar anak-anak gitu. Jadi cara penyampaiannya ya ala anak-anak gitu kan. Nah, kalau di sini kan remaja ya, jadi bahasanya ada yang lu, gue, ada juga kan ya udah sih lo ya, ya udah lo ikut kajian aja, ikut kajian yang mana ya gitu kan, ngobrol santuy ya, berarti kan bahasanya menyesuaikan. Nah, di sekali ini sebenarnya ada yang memotivasi aku ya untuk berbagi ilmu tahsin. Sebenarnya tahsin adalah salah satu itu ya, kalau tajwid kan artinya membaguskan, kalau tahsin lebih menguatkan dari segi apa, nanti ada lagi kalau tajwid itu kita banyak belajar bagaimana hukum bacaan dan segala macamnya ya, teman-teman yang mempelajari. Nah, kalau tahsin ini dari makhrajul hurufnya kayak gitu loh, dari hak hurufnya. Nah, itu sebelum mengarah kepada itu, kakak dulu punya TikTok ya kan. TikTok itu bahasa tentang bisnis kan, memang kakak kan muslimah trainer ceritanya waktu itu. Gitu. Jadi muslimah planner itu pasti harus mengoptimalisasikan seluruh sosial medianya untuk mudah dijangkau oleh customer ya kan. Jadi aku bikin sesuatu yang sesuai passion, minat. Nah, minat aku itu ternyata waktu itu sharing tentang hadis, karena menurut aku banyak orang yang mungkin bukan nggak belajar hadis, bukan, karena untuk pelajaran kayak hadis itu kan kayaknya agama banget gitu ya. Sedangkan aku sendiri kan di bidang wirausaha itu takutnya malah ada statement ini menggunakan agama untuk jualannya atau kayak gitu. Jadi aku terlepas dari itu, yang aku fokuskan adalah niat aku pengen ngasih tahu orang-orang apa yang kira-kira hadis-hadis. Nah, akhirnya ada satu buku yang itu tentang 200 hadis. Nah, tahu nggak Jilan, kekuatan hadis yang kita pelajari itu justru malah bikin kita tuh kayak tersindir sendiri. Jadi ada salah satu ayat, ada satu hadis gitu kan. Jadi Rasulullah tuh berkata dalam hadisnya, kita tuh kalau bisa hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, aku yang saat itu lagi bergelut di bidang wirausaha gitu ya, 1 bulan rasanya untuk menghatamkan dalam satu Al-Quran itu kayaknya belum, tapi aku udah menyampaikan hadis-hadis yang lain, sehingga di situ ada aku pengen juga apa yang aku sampaikan itu aku lakukan. Akhirnya aku mulai mendalami, ikut ngaji lagi gitu kan. Jadi dulunya guru TPQ. Nah, kalau kita istilah ngajar itu kan pasti kita harus menambah value dari kualitas Al-Quran kita. Makanya saat ikut ngaji di sini dikaji dari pratahsin ya, dari alif sampai ya, semuanya diucapkan dengan sesuai dengan makhraj atau tempat keluar huruf. Juga kita ada hak huruf itu sendiri, huruf A itu sebenarnya sifatnya bagaimana, sehingga ada tingkatan yang namanya belajar pratahsin. Walaupun sudah hafal huruf hijaiyah kan, rata-rata semua orang udah hafal huruf hijaiyah, tapi bisa jadi ada sesuatu yang terlewat, yaitu tidak menguatkan bacaan itu, sehingga
artinya ada yang salah. Nah, jadi kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada teman bisnis juga nih waktu dulu kakak Mbak Nina, Kanina, aku panggilnya Kanina ya. Uh, jadi kalau misalnya kita dalam berbisnis itu biasanya ujiannya banyak lah, nggak usah dijelaskan lah. Jadi dari tolakan dan segala macamnya gitu ya. Mudah-mudahan ya dari bisnis itu juga kita akan semakin memperbaiki ibadah kita gitu kan. Karena kalau kita bisnis itu ada orang bilang gini, ih bisnis dunia banget sih. Jangan salah loh, jangan-jangan hartanya digunakan untuk bantu anak-anak yang kurang mampu, tetangga-tetangga yang mungkin dari segi apa istilahnya kesehatannya kurang, akhirnya dibantu, kan jadi pahala gitu. Jadi kita melihat sesuatu bisnis itu dari sudut pandang yang benar, maka yang kita lakukan mau orang bilang apa gitu ya tentang kita gitu ya, itu nggak ada sesuatu yang menjadikan kita jadi istilahnya kayak ya udah deh nyerah gitu, jangan. Tapi dalam hidup kita itu kita punya pilihan gitu. Nah saat itu kenapa aku mengajar tahsin, karena ada step yang aku jalankan waktu itu, ujian. Nah dalam ujian ya gitu kan, ini untuk sebuah batu loncatan diri aku gitu. Oh ternyata aku tuh mampu ya Allah dengan kebesaran karunia yang Engkau berikan, titipkan padaku dari ilmu gitu ya. Jadi kakak melihat kayaknya potensi aku, jadi kan kita ngelihat ya potensi diri kita melalui yang Allah berikan pasti. Nah aku pertama suka menyampaikan, kedua aku sedang belajar, dan ternyata kalau kita mau ngasih ke orang lain, pasti kita punya yang terbaik dulu dalam diri kita, baru kita bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Benerin dulu bacaan kita akan ngasih tahu bacaan yang baik untuk orang lain. Akhirnya ada ujian peratasin, kemudian ujian tahsin dalam waktu 1 tahun lah ya. Itu kakak itu qadarullah ya, itu ustazah itu naikin level tuh yang menurut kakak harusnya aku tuh nggak berada di Pratafis gitu, tapi ternyata pandangan ustazah itu berbeda. Jadi ustazah itu menaikkan level aku di Pratafis dengan mungkin ada keputusan-keputusan yang dibuat gitu ya. Mungkin juga kurang apa muridnya kurang di situ. Jadi ditambahin aku gitu ya biar benar. Aku gak tahu pokoknya intinya aku di sana, yang lain tuh sudah dalam proses menghafal semua kan. Nah, aku tuh masih di buku yang namanya Usmani 2 ya. Nah, sekarang itu lagi pengejaran, sebentar lagi selesai Usmani 2, dan ustazah itu sangat support ketika aku punya YouTube itu. Sebenarnya aku hanya ngasih ini sesuatu yang aku pelajarin aku share. Nah, ternyata respon dari subscriber itu suka kayak huruf alif sama ya dilagukan lagu balonku. Abatafajaho gitu kan, itu kan bahasa anak-anak sekarang tapi dibikin makhrajnya benar gitu kan, huruf A-nya bagaimana, B-nya bagaimana. Jadi untuk menghafal makhraj tidak sulit, itu untuk anak-anak kecil karena kan basic aku guru TPQ tadi ya. Nah berlanjut, ternyata aku lihat ketika ada subscriber itu masuk, itu ada usia yang sudah 60 tahun kayak gitu ya. Jadi kan kelihatan ya siapa saja gitu yang kira-kira tertarik dengan konten kita. Ternyata hampir dari tingkatan umur itu semua ada. Jadi dari usia 13 sampai 18 ada, dari 23, pokoknya semuanya rata itu ada. Artinya Al-Quran ini bukan untuk yang muda aja. Al-Quran ini memang untuk orang yang lansia, dan Al-Quran ini juga bukan untuk anak kecil TPQ aja, karena banyak anak muda, ini kan konten anak muda nih. Anak muda itu kadang meninggalkan yang namanya Al-Quran. Jadi aku dulu udah hafal tuh yang surat ini waktu dulu aku. Nah, kenapa bisa berubah gitu mindsetnya anak-anak dulu? Saya berubah. Dulu terbina. Dulu ada yang terbina. Mereka adalah anak-anak terbina. Lalu udah mulai dewasa, mulai nggak terbina nih, kayak udah mulai nggak ikutan TPQ lagi dong. Nah, mereka mulai mengikuti perkembangan zaman, adanya handphone, adanya teman pergaulan, main yuk, nongki misalnya, nongki, duduk gitu kan. Kan istilahnya bro, sis, ya itu kan bahasa-bahasa kekinian yang emang kita nggak pungkiri itu ada.
Bahkan ketika kita mau di sosial media, kita tuh bakalan dikasih pilihan mau yang konten seperti apa yang kita lihat. Apakah kita mantengin yang positif atau negatif itu udah ada gitu. Nah akhirnya kakak mikir gitu ya. Ini aku selalu gitu ya istikharah dalam pilihan yang aku ambil. Akhirnya kakak mengistirahatkan bisnis dalam arti kayak gini. Dulu aku bergelut sampai 10 tahun di bidang bisnis. Bayangin, 10 tahun aku di bidang bisnis, makanan, apa sih? Makanan, pakaian, bidang kesehatan yang semua aku geluti itu aku kuasai. Bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana bisa ada closing, bagaimana ada semuanya sampai detail-detailnya, sampai waktu yang aku gunakan itu ikut pertemuan sana, ikut pertemuan itu dalam benak aku gitu ya. Dulu kamu bisa 10 tahun kamu di bidang apa? Istilahnya berdakwah ini ya, sesuatu yang ingin dikejar istilahnya kayak gitu. Sampai rela-rela gitu, kehujanan, kepanasan itu kamu lakukan. Akhirnya kamu bisa menjadi seorang yang ahli dalam arti tuh ya ada yang beli, ngerti gak sih? Kalau udah ahli kan udah ada yang beli gitu kan, udah ada yang mau join sama kita, udah ada yang mau dan sebagainya. Ini kamu ada waktu kesempatan, aku diberikan sakit, di situ aku menjadi merenung bahwa ada sesuatu yang aku luput, yaitu Al-Quran, gitu ya jadi dek ya kan, kakak Terlalu Jilan, akrab jadi ya. terlalu akrab ya. Jadi ada sesuatu yang luput. Nah ternyata dalam belajar itu kita step by step gitu ya, kita menyadari dulu. Intinya kalau kita tahu dalam kondisi kita harus apa yang kurang dalam diri kita, sesuatu yang ketenangan yang bisa kita dapatkan itu sebenarnya ada ini ya. Kakak udah siapkan kata-kata ini ya sebelum live. Kita boleh iri dalam dua hal. Dan ini sudah ada dalam hadis. Pertama, iri sama orang yang ngaji pagi, siang, malam itu dia selalu berzikir. Dan kita boleh iri sama orang yang punya hartanya digunakan untuk dakwah, untuk jihad di jalan Allah. Itu kita boleh iri. Kita kalau dalam agama iri sama yang sudah punya ilmu lebih tinggi kayak gitu, karena kita ngerasa ya Allah masih banyak ilmu yang belum saya tahu gitu di dunia ini. Itu pertama. Kalau iri boleh hanya dua itu saja. Nah, ternyata ada zaman sekarang kan iri kalau wah dia udah naik pesawat nih aku belum, ada yang iri. Berarti misalnya dia punya mobil mewah misalnya gitu. Nah kita nggak perlu iri sama seperti itu, karena kenapa? Ketika kita melihat ke atas, kita tuh nggak pernah puas. Akhirnya kita punya sifat yang nggak bersyukur ya, futur nikmat, kita nggak bersyukur gitu. Padahal Allah tuh maha adil. Kenapa Allah? Kalau kita lihat, ada nggak orang yang kaya raya, kemudian soleh? Ada, ikutin nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada orang yang kaya tapi sombong, jangan diikutin. Berarti kan kaya itu adalah ujian pertama, ya kan? Nah, kita untuk bersyukur gimana? Lihat yang bawahnya, ke bawah. Kalau dari harta kita lihat ke bawah. Kalau misalnya jabatan dan segala macamnya semakin tinggi tinggi kan orang semakin merasa nah itu ujian kan, jabatan dan segala macam itu ujian. Jadi seakan-akan kita itu ingin dimuliakan sama manusia kayak gitu kan. Semua orang pengen dihormati. Ya rata-rata semua orang ingin dihormati itu. Dan kondisinya bahwa hanya Allah saja sebenarnya harus dibesarkan gitu. Hanya Allah saja yang harus dibesarkan. Dan tapi ada orang-orang yang hartanya banyak, kemudian jabatannya tinggi, itu tawadu. Nah, contoh orang seperti itu. Jadi bukan nggak boleh kaya, boleh mau kaya, mau banyak ilmunya, mau SMPDI, PhD dan segala macam. Pokoknya semua yang istilahnya pendidikannya sampai tinggi nggak apa-apa. Asal punya sifat yang tawadu gitu. Tawadu artinya bisa jadi ilmunya itu harus disampaikan gitu. Nah, sama dengan belajar Al-Quran gitu ya. Kita nanti akan dibuka paradigma kita oleh Al-Quran itu sendiri. Contohnya kayak yang sudah terjadi ya sama aku. Kalau kegiatan kita sudah difokuskan untuk kegiatan yang akhirat,
maka dunia mengikuti gitu. Maksudnya jangan takut kelaparan gitu, jangan takut kelaparan, jangan takut nggak ada beras, jangan takut. Karena Jilan bisa lihat para pengajar baik TPQ atau pengajar Quran rata-rata gajinya kecil, bener nggak? Rata-rata ada nggak yang gajinya sampai 20 juta sampai jarang ya kalau Mungkin dia kalau udah pengusaha punya nama ya. udah punya nama itu juga kadang kan kayak Masya Allah ya Kiai Abdul Somad ya, Kiai Haji. Aku bilangnya apa ya? Beliau kan guru ya, semua orang mengenal beliau ya, Ustadz Abdul Somad. Itu dikasih mobil apa? Waktu itu kan ada di statusnya ya, disedekahin sama beliau kan. Istilahnya karena bukan itu yang diharapkan, ketenangan hati yang diharapkan beliau. Satu saat dia meninggal dibacakan Al-Fatihah. Itu kan sederhana banget gitu ya. Jadi ketenangan hati itu sebenarnya Allah yang akan bikin kita tenang. Nah, gimana caranya kita mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Teman-teman nggak perlu meninggalkan kegiatannya. Kayak misalnya, kayak kegiatan apa? Kegiatan nyuci, nyapu, ibu-ibu. Kalau anak muda, kamu pergi bersama teman atau apa. Tapi zikrullahnya harus ada. Zikrullahnya itu apa? Jadi ini kabar baiknya kalau kalian sudah tahu. Ini alhamdulillah, kalau belum tahu kakak kasih tahu nih. Derajat yang paling tinggi nanti di akhirat itu orang-orang yang banyak berzikir. Jadi bayangin, mau dia siapapun, mau dia kegiatannya apapun, mau dia pernah kebayang nggak dalam satu komunitas misalnya cuma dia yang berzikir. Nanti di akhirat dia yang paling tinggi derajatnya. Zikir itu banyak, istighfar yang nggak perlu kelihatan bibirnya. Can you speak English? Just a little. Chef Nazid Khan. Jadi dalam kita ke bahasa Indonesia ya, karena banyak-banyak di sini kan anak-anak yang Indonesia ya. If you want subtitle harusnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya kembali ya ke tadi aku bilang, kalau kita yang derajat yang tertinggi ya, bahkan ustazahku menyampaikan zikrullah itu adalah ciri kita tuh hidup di dunia ini. Kalau kita udah nggak berzikir lagi tuh kayak zombie, paham nggak? Ini bahasan kakak ya, karena kan kalian anak muda ya. Zombie kenapa? Ngapain-ngapain tapi nggak ada zikirnya gitu, nggak ada istighfarnya, mungkin nggak ada tasbihnya, tidak ada mengingat Allah, akhirnya terlena. Nah, kegiatan anak muda sekarang itu udah banyak bikin terlena. Sampai ada dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ya, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya. Qala ya kan artinya berkata. Qala Rasulullah, ya. Berarti Rasulullah itu berkata, ya Rabbi, ya Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Betul. Sebagaimana diabaikannya? Kamu hari ini udah ngaji belum? Oh iya, belum. Kamu hari ini gimana? Udah nambah belum hafalannya? Terakhir kali sih kayaknya ini deh kak, gitu kan. Kayaknya aku ya udah nggak ngafal sih kak, gitu. Sebenarnya karena udah diabaikan, Al-Quran itu sudah diabaikan. Dan Rasulullah bilang dalam surat Al-Furqan ayat 30 seperti itu. Jadi sudah tergambar ya, ketika Rasulullah itu ditulis perkataannya di dalam Al-Quran, itu sudah sesuatu yang benar. Kayak gini, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Nah, tidak ada keraguan. Di belakang kakak ini ada Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Jadi, kalau kita pelajarin Al-Quran itu kita dekat sama Allah, dan yang pasti hidupmu akan tentram. Ya, pasti. Kenapa pasti? Ya karena tidak ada keraguan. Gimana sih kalau kita ragu itu kan ada sesuatu yang tidak benar. Bener nggak ya? Bener nggak ya baca Quran? Benar baca Quran. Ya kan? Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, artinya kita tuh saking diabaikannya,
kita kadang tergerus sama syaitan yang membisikkan, nanti aja baca Qur'annya, ini lagi penting, ini meeting. Nanti aja baca, nanti aja belajar Al-Qur'annya nanti aja. Nah, akhirnya itu yang terjadi sama anak-anak muda sekarang gitu. Ketika dia meninggalkan Al-Qur'an, siap-siap pegangannya kan nggak ada nih, kan ninggalin Al-Quran, pegangannya nggak ada, akhirnya dia tergelincir. Salah siapa? Salah siapa sebenarnya? Sebenarnya bukan salah siapa-siapa, karena kita itu selalu ada ujian dalam hidup kita. Dan ujian itu untuk mengetahui siapa yang paling bertakwa sama Allah, siapa yang paling mau deket sama Allah. Karena Allah nggak lihat dari harta, Allah nggak lihat dari cantik atau ganteng atau you are beautiful or you are handsome, whatever gitu kan. Allah nggak peduli, I don't care kata Allah gitu kan, nggak peduli. Jadi Allah itu nggak peduli. Yang Allah tahu, yang Allah maha tahu. Yang Allah ini apa, garis bawahi adalah siapa yang bertakwa kepada Allah. Kayak diminta untuk puasa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan, itu kan kepada orang yang beriman. Ada ya ayyuhannas kepada manusia. Yang belum beriman juga boleh. Tapi di situ kita ada perbedaan. Nah, itu kan mentadaburi Al-Qur'an. Nah, bagaimana sebelum kita mentadaburi itu ada yang disebut dengan kita membaca Al-Qur'an sesuai tajwid. Jadi jangan khawatir, kita tuh akan dibina, kita akan diatur sama Allah. Allah tuh maha mengatur, kita nggak perlu khawatir. Kita udah susah payah mengaji, Allah akan kasih pahala, Allah akan kasih ganjaran. Di dunia ini dia hanya seorang tukang sapu, tukang ya, bahasanya bukan tukang ini nih, karena orang banyak bilang kalau tukang-tukang tuh kayaknya gajinya kecil deh, tukang sapu gimana sih gitu. Padahal seorang yang menyapu ya, kalau dia yang orang bilang tukang sapu atau yang lain-lain, seorang yang punya pekerjaan menyapu dan segala, kalau dengan zikir kita akan kalah derajatnya di akhirat. Ketika dia mungkin bukan seorang majikan, dia hanya seorang yang bantu rumah tangga. Biasanya kan orang suka bilangnya pembantu. Tapi padahal itu adalah orang-orang yang semoga membuat kita jadi taat, dekat dengan Allah. Kenapa? Bisa jadi seseorang ini mengajarkan anak kita Al-Quran, padahal bukan majikan, padahal yang dibayar sama kita, ternyata dia lebih mulia sama kita, dari kita, ya kan? Makanya kita nggak bisa melihat kita itu lebih mulia gitu. Bahkan Allah kasih ini ya. Ada seorang yang istilahnya yang belajar gitu ya, belajar Al-Quran itu ada menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, barang siapa tidak membaca Al-Quran, ya, ada kan orang yang tidak membaca Al-Quran, sungguh ia telah meninggalkan Al-Quran, berarti dia telah meninggalkan. Belum sampai di situ. Barang siapa membacanya, nah ini udah baca nih, namun tidak mentadaburinya, ia pun tergolong orang yang meninggalkannya, padahal udah baca. Nah, dan barang siapa yang membacanya serta mentadaburinya, ya, namun tidak mengamalkannya, ia telah meninggalkannya pula. Jadi belum tentu dalam kita udah mentadaburi, sudah membaca, tapi kita tidak mengamalkannya. Jadi PR-nya adalah semuanya 4 hal ini kita jalankan, gitu. Jadi sebenarnya ketika menyampaikan ini, astagfirullah, Allah itu menutup aib kakak, ditutup sama Allah, sehingga kelihatannya kayaknya kakak nyampein agama gitu kan. Nah, sama seluruh ustadz-ustazah itu seperti itu, Allah tutup aibnya, tidak ditulis di sini kan. Nah, kalau ditulis mungkin semuanya akan kelihatannya wassalam gitu, nggak usah nyampein deh, nggak usah nyampein aja deh gitu. Belum lihat diri saya aja udah astagfirullah gitu kan. Dosa saya aja masih banyak gitu. Jadi di sini bukan berarti menjadi guru tahsin itu menjadi guru, karena artinya tahapan yang harus dijalanin kakak saat ini adalah mengajarkan, karena kakak sudah tahu ilmunya, jadi harus diamalkan. Karena dalam di sini belajar bahwa kita harus punya 12 adab menuntut ilmu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, kakak bacain aja ya. Pertama, ikhlas karena Allah.
bikin konten ikhlas karena Allah. Nggak ada yang like, biarin orang ikhlas. Tenaganya kan udah capek Jilan, ya kan, mikir Jilan ngabisin waktu apa, ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata untuk bekal ya, meningkatkan takarub ya kepada Allah, mendekat kepada Allah. Nah, serta mencari ridhonya, itu yang pertama ya. Kemudian memiliki sifat tawadu ya. Jadi tawadu itu lawan dari sombong, tawadu ya. Allah tidak menyukai hambanya yang sombong ya. Karena itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta ulama salih selalu berupaya menyandang dan menghiasi setiap gerak, ucapan dan sikap mereka dengan sifat tawadu. Belum ada apa-apanya saya mah gitu. Saya mah ini yang bisa saya bagi kayak gitu. Kenapa? Nanti kalau ada sedikit sombong, akhirnya dihilangkan semua ilmu bisa sama Allah. Kan mudah bagi Allah. Ya semoga kita termasuk yang kalau udah belajar nyangkut terus sampai akhir hayat, kayak gitu kan pengennya ya. Supaya jangan yang keluar dari bibir kita ini lisan-lisan yang baik. Jangan sampai kita mencela orang. Misalnya orang belum pakai jilbab. Jangan sekalipun kita bilang istilah yang membuat orang lain itu tercela. Jadi lisan ini sangat berhati-hati. Yang harus kita lakukan adalah doakan. Masya Allah, ya Allah, semoga Allah kasih hidayah gitu, Mbak ini gitu. Kenapa? Karena belum pantas kita mencela. Bisa jadi kita itu yang harus diperbaiki kayak gitu kan. Nah, kemudian bertekad. Nah, yang poin ketiga, bertekad untuk mengamalkan ilmu dan menjauhkan diri dari segala maksiat yang besar atau yang kecil. Jadi, nanti ada aja ujiannya mau nyampein tentang ilmu tahsin tuh. Ujiannya ada. Nah, sehingga kita berusaha untuk, padahal mengamalkan itu kan baik ya, tapi ada ujian yang Allah pengen tahu benar nggak. Allah tuh mau tahu gitu. Istilahnya betul-betul nggak kita tuh dengan ini murni nggak mau mengajarkan seperti itu. Nah, nanti ada ujian-ujian yang kemudian menghormati ulama dan majelis-majelis ilmu ya, sabar dalam menuntut ilmu. Jadi jangan buru-buru pengen cepat, akhirnya ketika disuruh ulangi kita ada rasa sombong, akhirnya nggak mau diulang gitu. Jangan terbesit dalam belajar itu, ada ngulang-ulang itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya, tamak dalam menuntut ilmu. Kalau kita rakus makanan, jangan. Tapi kalau ilmu, itu kita harus rakus. Dari siapa aja, banyak ustadz yang bahas fikih, ustadz yang bahas tentang ilmu agama, kayak contohnya Al-Quran ya, belajar tahsin kan banyak di sosial media ya, ada istilahnya kalau ini komunitas yang tentang mengaji gitu ya, segala macamnya. Nah, itu kita belajar dari satu guru ke guru-guru lain itu boleh, dalam arti kita membuat diri kita tuh lebih tinggi ilmu kita, supaya kita bisa istilahnya kalau mengamalkan ilmu itu nanti kita lebih punya, ada pertanyaan ini kita bisa jawab kayak gitu loh. Karena nggak mungkin orang nggak bertanya, suatu saat orang akan bertanya, kenapa huruf ini harus bunyinya dha? Kenapa bisa bunyi dha? Nah, itu ada ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu tahsin. Kemudian tamak kita boleh ya seperti itu. Kemudian jujur dan amanah ya. Kita jujur dan amanah dalam arti kita nggak usah jauh-jauh. Jujur adalah hal yang mahal sekarang. Kejujuran adalah harta yang paling, bukan harta ya, kejujuran adalah sesuatu yang mahal. Kalau kamu bisa jujur dalam hati kamu, coba jujur nih. Ini tentang jujur ya. Ya, jujur nanti aku bahas setelah ini ya. Zuhud terhadap dunia. Tadi zuhud terhadap dunia itu meninggalkan sesuatu yang melalaikan. Jadi kalau misalnya yang melalaikan itu misalnya yang tadi kakak jelaskan ya, kita meninggalkan untuk mengingat kembali Allah. Bersungguh-sungguh. Misalnya cuci piring. Kamu lagi diminta cuci piring. Zuhud terhadap dunia. Bisa sih dengerin musik. Akhirnya meninggalkan sesuatu yang dari lalai. Akhirnya paling salawat, paling istighfar. Nah, itu meninggalkan, itu namanya zuhud dunia. Ya, zuhud terhadap dunia. Bisa buka Quran surat ayat 77 ya. Ini Quran surat ke-28. Nah, kemudian 9, bersungguh-sungguh dan berdisiplin dalam menggunakan waktu. Biasanya orang-orang yang udah terlibat dalam menuntut ilmu, dia akan menggunakan waktunya dengan lebih efisien, efektif.
karena sudah diatur waktunya gitu kan sama diri kita supaya efektif waktunya. Kemudian mengulang-ulang kembali, takut lupa karena ada dalam hadis ya. Hadis seperti ini bunyinya. Oke ya. Orang yang hafal Al-Qur'an ya, itu seperti orang yang mempunyai unta terikat. Ya. Bila mau menjaga unta itu, ia harus memegangnya. Nah, apabila unta itu dibiarkan terlepas, dia juga akan pergi. Itu kalau hafalan. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena kita selalu memegangnya dalam sholat kita. Tapi ada nggak orang yang nggak hafal Al-Fatihah? Ada. Ada. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghafal tambahan lagi setelah Al-Fatihah supaya kita punya punya bekal ketika bertemu sama Allah. Ya nggak? Jadi kita tuh malu, gimana sih malu gitu ya? Umur udah segini, Al-Fatihah, kulhu. Maksudnya kita tuh malu gitu ya Allah, ini umur udah nambah, tapi kok hafalan nggak nambah gitu. Malu gitu tuh. Kadang kan, ya Allah, kayaknya aku tuh parah banget sih, tapi ternyata Allah Maha Pengampun. Kita nangis, ya Allah, jadikanlah aku penghafal Al-Quran ya Allah gitu. Jadi punya bekal ya Allah gitu kan. Jadi ketika kita tahu Al-Quran itu seperti itu ya, jadi bisa hilang, makanya kita harus jaga. Nah, kemudian kita ngulang-ulang. Nah, tadi mengulang-ulang untuk kembali mengingat kembali karena takut lupa. Kemudian menjaga kehormatan diri. Ini akan sinkron. Biasanya orang yang menuntut ilmu dia akan menjaga kehormatan diri. Ada orang merampas kerudungnya, dia akan berjuang untuk meraih kerudung dia, untuk dia pakai, kehormatan diri dia. Dia akan berusaha diri dia itu terjaga dan memiliki rasa malu. Malu lepas kerudung nih di luar karena lagi nuntut ilmu, ya kan? Karena Allah gitu kan, malu. Ya. Jadi kita akan berakhlak baik. Jadi sesuatu yang didekatkan dengan Al-Quran itu nanti akan semakin terasa deh di hati kalian itu bukan dari orang, bukan. Hubungannya hablum minallah. Jadi mungkin kalau kita kan hablum minanas ya, kita punya rasa kecewa, bisa aja ya, manusiawi, misalnya apa-apa. Tapi Allah nggak pernah bikin kecewa kita. Jadi kalau sudah berhadapan sama Al-Quran, Allah nggak akan bikin kita kecewa. Nah, kebanyakan kita, kenapa bisa terpengaruh? Nah, di sini ada nomor 12, berteman dengan orang-orang salih. Bukan nggak boleh temenan sama teman-teman yang lagi masa-masanya, aku bukan bilang bahasa gimana ya, kalau bahasa itu kan jahiliyah itu orang-orang yang dalam arti dalam Al-Quran ada kan ya istilahnya, kalau kita tuh gimana ya bahasanya, kalau kita berteman-teman sama orang salih, buka Quran surat Al-Furqan ya, ayat 27 sampai 30 ya. Al-Furqan itu surat ke-25 ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 140. Coba dibuka. Kalau kita udah ngebuka, kita tuh disuruh temenan sama orang-orang salih supaya kita keikutan. Nah, kalau kita sengaja menjerumuskan kita ke teman-teman yang kurang, dalam arti bukan dia nggak baik, baik. Tapi dalam saat itu godaan syaitannya lebih banyak. Kalau kamu nggak kalah, tapi kalau kamu yang kalah, inilah yang terjadi yang disebut dengan kembali ke maksiatan. Kenapa? Lingkungannya kurang mendukung. Gimana? Ya udah ganti temen kayak gitu. Tapi kan nanti aku dijauhin sama teman sebelumnya. Doain semoga teman yang sebelumnya bisa kembali ke jalan Allah. Dan kamu harus ninggalin dia karena Allah, bukan apa-apa ya, karena Allah gitu. Nanti kamu berharap ketemu sama dia, iya, kamu yang akan ngebuat dia berubah. Kamu yang bakal ngebawa dia ke Allah. Gitu. Jadi jangan sampai kita terlena ya, karena itu tadi Al-Quran sudah ditinggalkan, lama-lama tergerus sama anak-anak yang teman-teman kita terpengaruh dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang ngikut-ngikut gitu. Sampai kapan ngikut-ngikutnya? Ada yang sampai udah tua ngikut-ngikut, tapi ada yang Allah jadikan dia orang-orang yang
mendekat sama Al-Quran gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didekatkan sama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya, An-Nur ya, An-Nur, surat An-Nur. Al-Quran itu cahaya, jadi kita perlu mengenali apa sih masalah kita. Ada satu konten kakak ya, itu bahas tentang kamu punya masalah gitu kan. Gak mungkin kita hidup di dunia ini nggak ada masalah, cuma di surga aja yang nggak ada masalahnya. Pengen sesuatu tinggal ambil gitu ya. Nah, di sini nggak mungkin anak muda nggak ada masalah. Ada anak broken home, ada dia dilecehkan sama temannya, dibully, ada yang dia harus nggak punya uang, dia jajan, lihat teman-temannya pada jajan. Semua lingkungan itu akan membuat kita merasa bahwa ujian gue banyak banget ya, gitu kan. Ternyata di situ kita cuma punya satu yang kita tinggalkan, itu kita deketin, yaitu Al-Quran. Tapi betapa banyak orang yang akhirnya malah menyalahkan orang lain karena keadaannya. Nah, akibatnya ya ini gue gara karena orang tua gue juga kayak gini, gue karena temen gue kayak gini gue ikut-ikutan. Bukan. Kita tidak akan menanggung dosa orang lain, dan orang lain tidak akan menanggung dosa kita, tapi kita akan menanggung dosa diri kita sendiri gitu. Dan kita bisa menyelamatkan, khususnya untuk yang belum menikah ya. Belum menikah kan jalan ya. Nah, menyelamatkan orang tua menyelamatkan orang tua dengan kita berperilaku, berakhlak baik. Karena kenapa? Ya masih tanggungan orang tua, sampai udah menikah nanti tanggungan suaminya. Makanya kita kalau udah menikah, kalau kita taat seorang istri kepada suaminya, orang tua kita di akhirat nanti sangat dimuliakan gitu kan. Karena kita merasa karena wanita itu udah harus ke suami kayak gitu. Nah, suami bertanggung jawab sama istri, istrinya buka kerudung misalnya. Istrinya buka kerudung, kan dalam Islam itu wajib memakai kerudung. Yang ditanya siapa nanti? Suaminya, karena itu tanggung jawab juga gitu. Kenapa dirimu kan bisa mengingatkan istrimu memakai kerudung kayak gitu. Tapi kembali lagi kepada hidayah gitu. Kita berharap kita mendapatkan hidayah gitu. Kalau misalnya tanggungannya Fir'aun, Siti Asiyah tidak ditulis dalam Al-Quran, karena Siti Asiyah itu salah satu yang dibangunkan rumah di sisi Allah kan. Ya Allah, bangunkanlah aku di rumah di sisimu ya kan. Padahal beliau itu adalah seorang yang suaminya tidak taat sama Allah, sombong, gak mau taat sama Allah, tapi punya istri yang seperti itu. Kita tidak tergantung sama suami kita, kita tidak tergantung sama mertua, tidak tergantung sama ibu kita, kita semua itu tidak tergantung sama siapapun. Tapi kita tahu dalam Al-Quran itu kita disuruh berbuat baik sama orang tua. Ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan, telah menyusuimu selama 2 tahun. Nah, sehingga kita dituntun, Al-Quran itu menuntun kita bisa berbuat baik sama orang tua. Kita juga bisa sayangi anak yatim ya kan. Itu kan ada dalam Al-Quran itu semua. Jadi betul-betul kita itu meninggalkan Al-Quran sehingga kita nggak balik lagi tuh ke kita yang dulu masih kecil yang nggak ada dosa tuh. Kalau dia doa gini, nanti dikabulin sama Allah. Kenapa? Dosanya nggak banyak. Nah, kadangan kita karena kita tahu kita udah banyak dosa, udahan dulu mainnya kayak gitu. Udahan dulu mainnya, takutnya kelamaan akhirnya meninggal. Nyesel di akhirat kayak gitu, nyesel. Nah, nyesel di akhirat, emang nggak pernah ada orang ngasih tahu kamu? Ada yang ngasih tahu, tapi aku apain? Aku cela, lu so alim lu. Nah, berarti kan dia di akhirat itu kita dibela, Allah tuh akan bela kita kalau kita dicela karena agama kita. Kalau kita orang-orang yang istilahnya lagi menuntut ilmu gitu, ada yang nyela, kita doain dia, jangan kita balik, lu jangan pokoknya jangan mencela, doain, karena doa itulah yang bisa membawa dia saat di masa jahiliyahnya itu akan terbawa. Nanti akan ada pahala untuk kamu ketika dia sudah berubah, dan pahala itu tidak putus-putus. Contoh,
Tadinya dia nggak ngaji, dia jadi ngaji. Selama dia ngaji, pahala itu buat kamu. Tapi tidak mengurangi pahala yang ngaji. Pahala yang ngaji tidak berkurang. Allah Maha Adil. Dan Allah akan menyelesaikan masalah kamu. Percaya itu. Kamu punya hutang, kamu punya apa. Pokoknya kalau di jalannya Allah, percaya aja, yakin. Kalau kita yakin, itu akan selesai, pasti akan selesai gitu. Walaupun nangis, ya Allah kok gini banget, ya bilangnya sama Allah, jangan ya ampun Besti, gue tuh nggak nyangka dia ngehianatin gue udah baik-baikin dia gitu kan. Tapi ternyata ngadunya salah. Ngadunya salah. Nanti yang satu bilang, lu tau nggak kamu diomongin tuh sama si ini. Nah, jadi salah. Ngadunya salah. Kalau bisa, siapa yang perlu tahu masalah kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Jadi kakak juga dulu belum bernikop kayak gini. Ada step by stepnya sebelumnya, terus izin kepada orang tua, izin kepada suami kayak gitu. Itu ada perjuangan ya yang kadang kita suka mikir gitu ya, meminta tolongnya sama Allah lagi gitu. Ada orang-orang yang nggak sengaja harus kita tinggalkan gitu kan. Ada orang-orang yang aku mengambil keputusan gitu, ada harus nggak bisa komunikasi lagi sama orang ini gitu ya, karena Allah gitu ya. Udah, aku nggak komunikasi lagi gitu karena Allah. Mungkin suatu saat aku dipertemukan lagi, paling aku bilang berterima kasih gitu kan. Terima kasih udah bantu dalam hijrahku seperti itu dan segala macamnya gitu ya. Intinya kita tuh nggak bakal tahu siapa orang-orang yang akan bersama kita saat ini dan nanti gitu kan. Yang pasti yang bersama kita adalah Al-Quran Allah gitu. Jadi kita nggak akan khawatir gitu. Kita nggak akan khawatir gimana ke depannya kita, karena kita berjalan bersama Allah. Hijrahnya sama siapa? Ya sama Allah. Nanti kalau ternyata kita udah belajar Al-Quran, kita akan ditemukan dengan orang-orang yang memang akan membawa hati kita pun bersih. Al-Quran aja udah jadi obat, bersih, ngebersihin. Gimana lagi ketemu sama temen, kalau ada orang yang mencela, oh nggak apa-apa, pahala buat aku, gitu. Nggak apa-apa, jadi enjoy gitu, lebih enjoy gitu. Misal, ini nih kamu kayak, ini aja kayak apa, kamu kayak apa sih, kalau pakai gini namanya apa? Apa sih? Aku sampai lupa, ninja. Oh, Kamu kayak ninja gitu kan. Ya, ayo kita ninjaan. Jadi biasa aja gitu, slow aja, santuy gitu. Jangan dibawa kayak malah musuhin dia gitu, jangan. Nanti dia malah nggak ikut kita kan. Suatu hari kan kakak bilang, Jilan mungkin saat ini nggak bercadar ya. Tapi kan nggak tahu, suatu hari mungkin udah punya suami, kata suaminya, ya udah Beb, sadar nggak apa-apa. Tapi kita semua nggak bisa menyamakan kondisi, karena kan cadar itu juga sunnah ya. Bagi yang berpendapat untuk sunnah ya sunnah, tapi bagi yang udah berpikir untuk kayaknya wajib juga untuk aku bercadar gitu, jadi aku mewajibkan untuk bercadar aku pribadi gitu. Dan yang lain mungkin lagi ada viral ya yang buka cadar kayak gitu. Nah, aku gimana caranya, ya Allah, jadikanlah aku bercadar itu istiqomah sampai meninggal gitu. Jadi kadang ya udah dalam hati ya nggak pengen punya sesuatu yang hidayah hilang gitu. Pengennya tuh ya, tapi kan kita nggak tahu di kedepan itu bagaimana. Apakah malah sama dengan apa yang artis itu, atau ternyata Allah kasih kesempatan untuk aku terus memakai cadar gitu. Jadi aku kadangan ya sambil belajar gitu ya Dek, itu aja sih. Jadi kadangan kalau mengajarkan ini ujian Dek. Tahsin itu kan berhubungan sama makhrajul huruf di bibir, di tenggorokan. Terus aku pakai cadar kan, pasti ada ujian. Ya udah, enaknya kan dilepas cadarnya biar orang tahu bacaannya kayak gitu. Dan itu Bismillah, aku mungkin ya bukan mungkin ya, Bismillah gitu. Walaupun aku dalam mengajarkan makhrajul huruf, aku tetap pakai cadar gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan mudah.
dan Allah memberikan aku tangan untuk aku menyontohkan ini bibir bawah gitu kan. Nah, jadi aku bisa mudah-mudahan teman-teman nanti yang belajar nggak kecewa gitu, nggak kecewa dalam arti aku mencontohkan itu bukan aku nggak ingin buka cadar, karena sekarang ini aku ngajar juga buka cadar, ngajar offline ya. Jadi kalau yang mau belajar offline ketemu sama aku langsung, pasti aku buka cadar untuk akhwat gitu kan, karena memang di situ kita akan bertalaki musyafahah, bertemu langsung bagaimana bacaannya. Kalau enggak, kalian cari tempat-tempat untuk belajar Al-Quran, memperbaiki tahsin hurufnya. Di situ kalian lihat gimana lidahnya ustazah itu, bagaimana giginya, bagaimana yang lain-lainnya, supaya bacaan kita tidak salah. Nah, salah satu tujuan, nih harus tahu teman-teman ya, salah satu tujuan belajar tajwid, belajar tahsin, belajar Al-Quran, membaguskan untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran kan kalam Allah, jadi nggak boleh salah, kalau bisa bagus. Tapi bacaan kita tidak seberapa banget gitu dari bacaan yang sudah fasih. Kan ada guru-guru yang sudah bersanad, ya kan. Jadi orang-orang tuh akan sesuai dengan apa yang dia tahu. Bisa jadi besok bacanya beda lagi karena sudah tahu, belajar dari guru yang bersanad. Jadi tahap-tahap itu. Dan kenapa kakak ambil mengajar ini, karena passionnya aku mungkin di ngajar gitu ya. Jadi ngajar Al-Quran, mudah-mudahan jadi jadi amal gitu, amal untuk orang tuaku. Lahan jali dan khafi. Ya, kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan jali dan kesalahan khafi. Kesalahan jali di mana kita baca itu jelas kesalahannya, misalnya kathir, ya kan, kathir ada huruf sa sama huruf sa. Kalau kasir artinya pecah, kathir banyak, kathir ya, kathir. Nah, itu kalau orang Arab mungkin bahasanya udah lebih baik daripada vokal kita ya. Tapi karena kita bukan orang Arab, makanya kita harus memperbaiki itu. Karena itu kesalahan yang jelas gitu. Kemudian ru jadi ru jadi ro ya, atau ba bu. Ya kan itu kan beda, yang satu dhamah, yang satu fathah. Itu kesalahannya jelas. Semua orang yang mempelajari Al-Qur'an tahu itu bukan ba, itu bu. Dia tahu itu bukan huruf fathah, huruf dhamah. Jilan mungkin bisa memperbaikinya kayak gitu kan. Kayak misalnya kita baca iqra, dia baca iqru. Nah, ru sama ro kan beda. Iqra, iqru. Itu dia bisa, jilan bisa ru bisa diperbaiki karena usaha. Tapi yang disebut dengan kesalahan khafi itu kesalahan samar. Biasanya kesalahan samar itu hanya bisa diketahui sama orang-orang yang yang sudah belajar tahsin, kayak guru tahsin gitu, peka telinganya. Idza jaa. Nah, itu harusnya kan 4 harakat, dibacanya 2 sama orang. Yang enggak memahami yang belum mempelajari tahsin, dia enggak akan detail gitu. Paling didiemin gitu. Yang penting udah panjang daripada 1 harakat kan. Nah, kalau yang kesalahan jali itu haram, tidak boleh. Yang tadinya bu jadi du jadi bi gitu, atau pokoknya kesalahan harkat itu tidak boleh. Kayak gunnah contoh ya, gunnah. Inna ma'al usri yusra. Nah, kalau orang yang belajar tahsin, dia tahu itu harus didengung, ditahan sampai masuk ke pangkal hidung. Ya gitu kan. Tapi kalau yang enggak langsung inna, yang penting dapat doang gitu kan. Nah, itu kesalahan jali, kesalahan khafi, samar, gunnah. Kayak gunnah kan yang tadi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bedanya cuma gunnahnya aja. Tapi bagi orang yang tidak belajar ilmu tahsin, belum, dia akan membiarkan temannya. Tapi seorang guru tahsin, dia akan berhenti, tunggu, tahan dulu nunnya,
karena ada tasdid di atas. Jadi harus ditahan lebih daripada harakat biasa seperti jadi mungkin 3 ya, karena masuk ke hidung. Inna, jadi ditahan, nggak inna. Nah itu kan kurang gunahnya. Nah itu kesalahan khofi ya, samar. Kalau yang sudah biasa mendengarkan biasanya tahu kesalahannya, tapi itu bukan haram, tidak haram. Jadi tidak merubah Al-Quran, tapi dia tidak merubah makna, tidak merubah makna, hanya merubah segi hukum bacaannya saja gitu kan. Harusnya mad tobi, harusnya mad jaiz, atau harusnya wajib mutasil, dia berubah jadi mad tobi'i kayak gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang dipelajari sama di tahsin kita ini gitu. Kita harus tahu itu sehingga bacaan kita itu kan membaguskan bacaan. Qul huwallahu ahad. Di terakhir ahad, ha besar atau ha kecil? Ahad, ha ternyata ha kecil. Selama ini kan biasa aja. Qul huwallahu ahad, sama aja ya. Nah, tapi kalau kita membaguskan bacaan, kita mau menambahkan value dari kualitas bacaan kita, kita terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran, dan Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang yang belajar Al-Quran. Ya, kalau dia lancar baca Al-Qurannya, nanti di akhirat nanti akan bersama para malaikat. Tapi yang masih terbata-bata itu dapat 2 pahala. Jadi tidak ada rugi sama sekali mendekati Al-Quran kayak gitu. Itu sih. Jadi kemarin itu ada pas ujian gitu ya, kalau aku punya standar pribadi untuk diri aku menyampaikan, kalau nilai aku di atas 90, aku mau jadi guru-guruan gitu. Guru-guruan. Ya, akhirnya Allah kasih hadiah, itu hadiah usaha lah, itu hadiah dari usaha yang Allah kasih titipkan di atas 90. Berarti artinya Allah kasih aku kesempatan untuk mengajarkan pada orang lain, dan disitulah aku mulai memperbaiki sampai sekarang. Besok aku ujian gitu, jadi punya guru. Jadi kalau yang belajar Al-Quran pun harus belajar terus menerus gitu, jangan sampai berhenti, karena pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang hanya guru yang bisa melihat kesalahan itu gitu. Kalau kita kan murid ya, jadi sampai kapanpun kita adalah murid. Nanti belajar fikih kayak besok. Besok ada bulan Zulhijjah. Ada 6 keutamaan bulan Zulhijjah. Keutamaannya apa? Ada ya, kita puasa ya kan, ada kita sholat id, nanti kan ada amalan-amalan. Nah itu kan belajar sama guru fikih ya kan, fikihnya gimana nih, udah mulai takbiran dari kapan, nah itu semua. Terus kita puasanya kapan, amalan haji, pergi haji, oh ini. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu itu kita minim banget ilmunya tentang agama, sampai akhirnya dalam kehidupan kita akhirnya salah gitu. Jadi belajar agama itu supaya kita nggak salah. Jadi jangan sampai salah puasa yang tidak dibolehkan kita puasa. Itu kan, oh puasa itu nggak boleh ya kalau pas hari tasyrik ya gitu kan. Itu kan ilmu fikih yang kayak gitu. Nah kita harus membuka wawasan kita bahwa ya Allah masih banyak banget yang gue belum tahu gitu. Ya Allah kok bacaan aku belum benar gitu. Jadi harus memperbaiki dan mau dibenarkan kayak gitu. Ya, kakak di sini bukan berarti udah istilahnya udah paling benar gitu ya. Jadi hanya menyampaikan, semoga apa yang disampaikan nanti dalam mengajar online teman-teman yang suka aku posting itu bisa diterapkan sama teman-teman di rumah. Jadi otomatis kalau kita ngebenerin Al-Quran, kita pasti terus bersama Al-Quran kayak gitu. Ya kan? Kalau ngerasa udah nggak ada yang perlu diperbaiki lagi, kalau sudah tidak perlu lagi belajar Al-Quran, akhirnya yang tadi dibilang tadi, meninggalkan Al-Quran. Al-Quran menjadi diabaikan. Ya, kita sombong bahwa aku udah tahu semua nih, jadi ya udah deh, aku nggak perlu lagi mempelajari Al-Quran. Pokoknya kalau ada kesombongan dalam diri, itu nggak akan dapat. Tapi kalau ada suatu ini, oh iya ya, aku harus belajar lagi sekarang. Usianya udah berapa nih? Nggak masalah, nggak masalah. Usia berapapun, karena
kalau misalnya meninggal pun nggak ngitung usia kan? Ya kan, masa udah segini kan meninggal nggak ngitung usia, usia berapapun ada nggak yang meninggal? Ada, ya gitu. Kita mudah-mudahan nanti teman-teman juga jadi guru pasti ke anaknya gitu, dan terutama untuk Jilan gitu kan. Kakak pengen ngasih hadiah buat Jilan. Nanti aku kirim. Kaget tadinya. Allah. Jadi kaget tadinya aku pengen ngasih juga sih sama followersnya nih di sini ya. Ada Masya Allah. ada mudah-mudahan aja ya, nggak ada Oke. halangan. Ntar kakak pengen kasih hadiah buat Jilan. Mudah-mudahan apa ya, akan hadiah yang gimana-gimana. Nanti yang lain iri lagi Jilan dapat hadiah. Ya mudah-mudahan hanya mengingatkan aja Al-Quran yang kakak mau kasih nanti ya, mudah-mudahan ya. Allah. Sampai kirimin alamatnya walaupun jauh gitu kan. Cuma Al-Quran itu apa ya, bukan sesuatu hal yang untuk dilihat tapi untuk dibaca. Ya bukan untuk pajangan nanti ya, karena berapa banyak di sini yang sudah terpajang lalu tidak ada yang membacanya gitu, karena yang tadi kaumku sudah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Tuh, dari sekian banyak pertemuan, ada berapa yang bisa meninggalkan untuk akhirat, itu hanya sedikit pertemuan yang seperti itu. Ya mudah-mudahan ingetin kakak juga ya. Kakak udah ada niat itu sama suami kan? Masya Allah. Gitu. Ya, apalagi pertanyaannya? Masya Allah, tabarakallah Kak Rani. Ya Allah, kalau ngomong sama Kak Rani itu selalu gitu ya. Banyak banget deh pokoknya hikmah-hikmah yang bisa dipetik gitu kalau ngomong sama Kak Rani. Masya Allah. Amin, amin, amin. Jadi dari tadi ya, cuman dari sebuah pertanyaan yang simple gitu ya, bisa menjawab banyak banget pertanyaan Jilan udah kejawab. Dan Masya Allah ya, Keresahan masyarakat ya. saking apa ya, kompleksnya jawabannya gitu kan. Ya, jadi tadi ya mungkin banyak hal yang Kak Rani share di sini ya, mungkin teman-teman yang udah ngikutin juga bisa ya sedikit banyak mencerna. Tapi kita sekali lagi diingatkan sama Kak Rani ya, bahwa pertama hijrah kita itu step by step, nggak bisa langsung yang dari 0 langsung ke 100, itu nggak bisa. Sama kayak Al-Quran itu diturunkan sama Allah, itu step by step ya, selama 23 tahun gitu ya. Jadi kita juga hijrah kayak gitu, nggak bisa kita misalnya sekarang nih mau langsung jadi muslim yang sempurna gitu, yang 100% gitu ya, itu nggak bisa. Kita harus selalu melewati step by step, melewati proses demi proses. Dan Allah itu nggak melihat kemudian kita itu sudah sampai di mana, tapi Allah itu melihat kita itu mau berusaha apa enggak gitu, kita mau nggak menikmati proses hijrah kita gitu. Makanya kan kadang kalau misalnya ya banyak juga ya pengalaman teman-teman gitu ya, ketika mereka melalui tahapan hijrah, mereka nggak kuat karena merasa yang tadi di roh awalnya ada itu nggak dijaga, pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka berhenti belajar gitu, karena apa, mereka merasa kalau mau hijrah itu kan menjadi lebih baik, tapi ketika mau lebih baik kok ujiannya malah lebih berat. Nah justru di situ ya, ketika kita mau hijrah sama Allah gitu ya, kita itu justru dibersihkan sama Allah kayak emas gitu ya. Emas itu kan sesuatu yang sangat berharga ya. Kalau kita sekarang kalau misalnya mau save apa gitu kan pasti ditukarkan ke emas aja biar harganya tetap tinggi gitu. Karena apa? Emas itu punya nilai yang sangat tinggi. Begitu juga kita yang hijrah. Ibaratnya itu kayak emas itu tadi, kita itu punya nilai yang tinggi gitu. Karena kita mau berhijrah. Jadi yang tadinya emas itu kalau kita ambil dari bawah atau dari gunung-gunung yang kemudian terdapat emas di situ, dia kan masih menjadi satu sama kotoran ya, menjadi satu sama lumpur, tanah dan lain sebagainya. Makanya dia akhirnya dilebur ya kan, untuk menjadi emas yang sempurna itu kan dia dilebur. Dalam proses lebur itu kan dihilangkan ya, atau dipisahkan antara yang kotor-kotor dengan yang emas-emasnya. Jadi nanti terpisah tuh emas sama yang kotor-kotornya. Nah kita itu juga kayak gitu dalam proses hijrah sama Allah, itu mau dipisahkan tuh yang kotor-kotor di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu sama Allah mau difilter dulu gitu. Makanya kita untuk menjadi emas yang sempurna itu difilter sama Allah. Makanya dalam proses hijrah itu Jilan juga selalu diingatkan ya sama gurunya Jilan, bahwa yang pertama
gitu ya. Niatnya itu tulus karena Allah gitu. Jadi kalau kita dalam kesandung apapun gitu ya dalam proses hijrah, kita tetap akan menguatkan diri lagi, oh bahwa ini loh Allah pingin kita itu ridho, pingin Allah itu kalau kita belajar A gitu ya, kita itu bisa benar-benar sampai paham. Makanya kita diuji dulu biar kita benar-benar paham apa sih dari yang kita pelajarin itu. Kemudian yang kedua, dalam proses hijrah kita harus selalu mengingat kenapa sih awal mula kita hijrah gitu ya. Karena ketika kita futur nantinya, kita itu ketika mengingat, oh ya dulu aku hijrah itu karena mau ini, karena mau itu gitu. Jadi kita kembali lagi tuh stabil lagi gitu. Dan yang ketiga adalah terus mensurplus ilmu gitu ya. Karena ilmu itu bagaikan amunisi gitu. Kalau kita nggak berilmu dalam berhijrah juga nggak bisa, sama aja kita gelap gitu, kayak menyusuri jalanan itu jadi tertabrak-tabrak tetap aja gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita juga diingatkan sama Kak Rani ya bahwa hidup itu emang harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kita nggak bisa cuma dunia aja, nggak bisa dengan akhirat aja. Kenapa? Karena kita ya balik lagi, kita hidup di dunia, tapi kita nantinya akan kembali ke akhirat gitu ya, kembali kepada Allah gitu ya. Tapi mungkin ya banyak juga ya pertanyaan teman-teman, emangnya bisa hidup kita itu seimbang? Bisa. Sudah ada contoh terbaik kita ya, Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat gitu ya, bahwa mereka ketika malam itu seperti rohib-rohib gitu ya, mereka mendekat kepada Allah, mereka memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah dan seterusnya. Tapi ketika siang hari mereka apa? Bermuamalah, mereka berjihad gitu ya. Kita juga hari ini gitu ya. Tapi memang mungkin ya teman-teman juga muncul lagi pertanyaan, dengan sistem hari ini kita sulit banget gitu ya, karena misalnya sekolah aja dari pagi sampai sore full day school gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, Jilan nggak kena yang full day school ya, adik-adiknya Jilan tuh kena semua. Nah itu tuh masya Allah yang lihat mereka tuh capek banget, bahkan setelah pulang sekolah mereka punya PR yang juga banyak. Nah itu kan akhirnya mereka fokus ya, mau nggak mau fokusnya ke situ gitu. Akhirnya apa? Mereka lupa bahwa mereka punya kepentingan yang lain, yaitu belajar ilmu gitu, ilmu Islam gitu, belajar Al-Quran gitu. Itu ya Kak Rani. Dan kalau tadi kan ada pertanyaan sedikit ya, gimana kalau kita mau mengistiqomahkan niat kita gitu ya. Kalau Jilan pribadi, Jilan itu akhirnya pertama harus memaksakan ya, karena kalau kita udah punya niat tapi kita nggak ada action, itu sama aja nol, kosong, nggak ada nilainya gitu, karena cuma niat aja gitu. Dan kalau action itu kan kita pasti butuh sesuatu yang bisa memaksa kita. Apa? Mungkin salah satunya adalah bikin daily list gitu. Jadi Jilan itu bikin salah satunya adalah daily list. Jadi malam mau tidur itu mesti muhasabah, kemudian cek tuh daily listnya Jilan hari ini tuh yang udah kelaksana yang apa, yang belum itu apa, itu sebagai muhasabah juga. Kita besoknya harus lebih baik nih. Kalau yang sekarang belum misalnya belum baca Qurannya misalnya masih berapa lembar, besoknya harus berapa lembar lagi nih untuk menaikkan karena proses hijrah itu kayak gitu ya. Kalau kita nggak ada sesuatu yang mengontrol kita, ya kita nggak akan bisa gitu. Makanya perlu juga, mungkin teman-teman juga bisa ya bikin daily listnya gitu, sambil untuk muhasabah sebelum tidur untuk besok menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu ya Kak Rani ya. Oh ya Kak Rani, ini jaringannya masih tersambungkan ya. Oke, sambil nunggu Kak Rani ya, mungkin dari tadi kan kita juga udah ini ya, membahas banyak hal sama Kak Rani terkait kenapa sih kita itu harus terus menyadarkan diri kita kepada Quran gitu ya. Banyak banget Kak Rani tadi bahas, tapi mungkin ya nih Kak Rani udah balik lagi. Oke, jadi ini Kak, pertanyaan selanjutnya nih nyambung ya, karena kan dari tadi kita bahas nih Al-Quran, terus Al-Quran lagi, Al-Quran lagi, Al-Quran lagi. Nah, sebenarnya apa sih urgensi kita ya, terutama nih kaum-kaum muda gitu ya, kok kita harus mempelajari Al-Quran? Ada apa sih sama Al-Quran? Mungkin itu Kak. Ya, Bismillah ya. Bismillah. Urgensinya tuh apa ya? Kita harus belajar Al-Quran itu ya. Yang pertama, Al-Quran itu rules, peraturan-peraturan yang Allah kasih kita selama kita di dunia, mukjizat yang nyata yang bisa kalian pegang, itu kan yang bisa kalian pegang karena dijaga sama Allah. Nanti sampai pada akhirnya semua tulisan-tulisan di Al-Quran ini akan hilang.
Jadi kita percaya bahwa akan ada masa itu gitu. Jadi rules menjadi suatu yang peraturan-peraturan yang dari Allah, yang kalau kita langgar ya kita berdosa. Kita tahu di dalam Al-Quran itu semua, sebelum ada yang menafsirkannya, nanti kalian juga bisa mentadaburinya, melihat tafsir-tafsir dari ayat, setiap ayatnya. Jadi kalau kita ninggalin Al-Quran, kita nggak bisa tertuntun hidup kita gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau tentram hidupnya, bahagia hidupnya? Kesenangan itu kadang kan kita ngerasa healing. Nah, healingnya ke daerah apa gitu atau apa. Kalau aku bilangnya tafakur alam supaya lebih enak membedakan healing dengan healing yang orang-orang pikir gitu. Kenapa kalau tafakur alam itu lebih, misalnya ke Jerman, bukan nggak boleh. Ya udah tafakur alam aja ke Jerman. Tafakur alam ya, tapi bukan bahasanya healing gitu. Karena dalam healing itu bisa jadi ada hilang mengingat Allahnya. Nah, tapi dalam tafakur alam itu Al-Qur'annya dibawa gitu. Dalam tafakur alam itu Al-Qur'annya dibawa gitu. Jadi kita nggak kehilangan arah gitu, kehilangan arah. Kita manusia, pasti ada luputnya. Jadi kita harus tahu ada yang namanya kemudahan dalam yang sudah diajarkan, ada istighfar. Jadi kita urgensinya adalah ketika kita salah, ya udah kita bertobat, salah lagi, bertobat lagi, salah, bertobat lagi, salah, bertobat. Nggak gitu-gitu terus deh. Salah, bertobat, karena tempat manusia adalah tempat yang salah dan hilaf gitu kan. Pasti ada salah dan hilaf. Nanti di ujung-ujung kita nih istighfar kita kan. Pasti ada yang luput, pasti ada yang salah, dan minta Allah supaya Allah maafkan itu semua. Itu. Ya, di sini aja sayang ya. Ya, boleh masuk sini. Nah, kayak gitu. Terus setelah itu, setelah kita mengetahui rules hidup kita, Al-Quran adalah suatu bukti cinta, ya, bukti cinta kita kepada Allah. Kenapa? Kita meluangkan waktu untuk anak muda ya, untuk anak muda nih. Meluangkan waktu di saat-saat kalian lagi asik-asik sama teman-teman, ada waktu buat Allah. Itu kan, ada waktu buat Allah ya. Kenapa? Kalau kita mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat kita. Ya kan? Tapi Allah sebenarnya tidak pernah pergi dari kita. Allah selalu mengingat kita. Kitanya aja yang sering lupa, jauh dari Allah. Jadi, gimana caranya? Itu bukti cinta. Katanya cinta sama Allah, maka dekatilah Al-Quran. Katanya cinta, tapi nggak mau buka Al-Quran, nggak mau belajar Al-Quran. Katanya pengen hidupnya tentram, tapi nyarinya kesenangan yang lain. Tentramnya hal yang membuat malah jadi maksiat. Itu bukan senang namanya. Itu menjerumuskan dan syaitan tersenyum. Gitu. Dia senang ketika menggelincirkan anak Nabi Adam. Tergelincir, itu syaitan tersenyum. Jadi buat teman-teman nih yang pernah depresi berat gitu kan, larinya jangan kemana-mana, apalagi minuman keras. Nauzubillahi min dzalik. Karena dalam Al-Quran, khamr itu sudah haram. Kalau udah haram di darah, semuanya itu jadi keluar daripada keseharusannya manusia. Manusia kan harusnya sadar, sholat aja dalam keadaan sadar kan. Kalau tidur aja disuruh wudhu lagi kan, ya kan? 5 hal. Batal wudhu, ya kan? Batal wudhu ada 5, ya kan? Pertama, anakku senang. Tunggu ya, gitu. Jadi kita menyadari bahwa itu adalah bukti cinta kita. Ya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Pokoknya apapun yang kita lakukan, oh iya, belum baca Al-Quran hari ini, gua harus ada waktu buat baca Quran hari ini. Ini time with Allah gitu. Bentar-bentar tuh kan ada yang tersinggung tuh, astagfirullah, waduh. Kakak nggak nyinggung nih, kakak nggak nyinggung. Kakak cuma bilang balikin anak-anak TPQ yang dulu dari hati kamu ada. Kenapa? Aku dulu baca Quran kak, rajin kak waktu itu, karena dulu terbina. Sekarang kan udah mulai ada gejolak asmara. Jadi kenapa? Aja, Kak. Jadi gimana caranya nih biar kamu tetap di rule? Udah deketin nama Al-Quran,
ada waktunya aku ngaji. Maaf bro, belum ngaji nih gue hari ini. Yaudah gue ngaji dulu ya, gitu. Nanti akan terbersihkan hati-hati kamu. Jadi rasa kecewa sama orang, santuy. Rasa ini sama ini, santuy. Rasa dijulitin orang, santuy. Atau rasa orang nyeletuk ke kita, santuy. Kenapa? Kita tuh nyaman, tenang, udah kayak udah punya obatnya nih gue gitu. Gue udah punya obat. Jadi mau lu ngomong apa tentang gue yang buruk-buruk, sabar. Karena kan nanti gue dapet pahala gitu. Sabar gitu. Dan kebanyakan remaja itu tergelincir karena persahabatannya dengan orang-orang yang mungkin saat itu belum hijrah. Jadi kalau kamu lagi mau hijrah, deketin sama teman-teman tuh yang hijrah juga. Jadi kamu nggak kehilangan arah gitu kan. Aku lagi hijrah nih, dan sadari bahwa kita tuh lagi hijrah. Jadi kalau lagi hijrah itu godaannya banyak tuh. Ada aja yang bilang, ya udah sih nanti aja, lagi masih muda nih, nanti dulu aja. Oh ya, nanti aja gitu. Jangan gitu. Nanti kamu tergerus gitu. Jadi itu dia. Jadi kita harus sadar ya. Yang kedua itu kita harus menyadari bukti cinta kita gitu kepada Allah. Ya, nggak mungkin Allah nggak senang kita baca Quran. Karena orang yang baca Quran, nih garis bawah nih, orang yang baca Quran itu orang yang hatinya lagi bersih. Kalau orang yang lagi hatinya lagi nggak bersih, dia mau buka Quran aja, aduh jauh banget, kagak bisa kebuka-buka. Karena hatinya masih belum menerima kelapangan itu. Coba kalau hatinya udah memaafkan, oh iya, ya udah, lama-lama dia akan buka Al-Qur'annya. Gitu. Tapi gimana? Kakak setuju dengan Jilan tadi. Paksa. Ya paksa, udah wudhu, pokoknya gua harus wudhu. Nah, udah wudhu kan setan udah mulai minggir tuh. Satu talinya udah terbengkalai satu. Udah wudhu, sholat, gua minta ampun, pokoknya gua harus paksa, minta ampun, paksa diri minta ampun, yang kesalahan apa dipikirin gitu. Lah kalau besok mati, kagak menyesal, masuk surga. Kenapa? Karena kan ada pernah cerita ya. Yang satu dia udah biasa maksiat, yang satu dia udah biasa ini. Tapi yang satu pengen nyoba ke masjid, yang satu mau nyoba ke tempat minum-minuman kayak gitu kan. Nah, ternyata yang masuk surga malah yang udah dosanya banyak tapi mau kembali gitu. Kita pengen yang akhirnya itu baik. Kita pengen yang akhir kita tuh baik, jadi paksain gitu, paksain. Kan kalau baca Al-Quran sebaiknya dalam keadaan suci ya, disunahkan berwudu. Ya kalau bisa paksain wudu dulu, bro, gue wudu dulu. Udah gitu, ntar ada tuh syaitan yang bisikin, belum ini belum itu, kagak jadi ngaji kan, tapi dapat pahala wudu. Dapat lagi nanti dari yang lain. Gue kan tadinya mau ngaji ya, gue belum ngaji. Buka wudu, sholat, minta keteguhan sama hati sama Allah, dibimbing, pasti dapat istri soleha nantinya ya, mudah-mudahan. Kalau laki-laki pasti mau istri soleha, istrinya yang ngingetin tentang akhirat. Itu adem rumah tangganya tuh. Adem rumah tangganya ya. Cari istri, kalau untuk laki-laki bisa cari yang cantik, bisa, gampang, apalagi dia ganteng. Biasanya cepet ada yang cantik. Nah, cari istri yang kaya, bisa. Sekarang kan suka ada omongan ya, kalau laki-laki tuh cuma nebeng doang. Nah, ada kayak gitu kan. Nah, itu orang ada. Nah, laki-laki mau cari yang apalagi ya, dari harta atau tapi coba carilah wanita dari agamanya, sehingga kalau nanti kamu menikah dengan kalau tidak kamu yang bagus agamanya, intinya gitu ya. Kalau nggak dia yang bagus agamanya, kamu bagus agamanya. Boleh nanya, aku Allah benci nggak sama orang pendosa? Enggak, Allah nggak benci. Allah Maha Pengampun. Ya, boleh tanya nggak Kak, Allah benci nggak sama orang pendosa tapi niatnya mau berubah Kak? Enggak. Semua orang punya dosa. Kalau mau ditulis di sini nih kelihatan nih dosa Karani kan, tapi Allah Maha menutupi aib. Jadi ditutup sama Allah, kelihatannya sama kamu tuh aku baik. Padahal di dalamnya kan kamu enggak tahu, Allah kan nutupnya. Nah, jadi Allah tuh saking sayangnya sama kita tuh ditutup aib kita. Terus kamu nggak boleh buka aib kamu ya. Dengar kakak, kamu udah punya aib, jangan buka aib kamu. Kamu pernah kayak gimana, nggak usah, bilang aja urusan aku sama Allah waktu itu. Udah, nggak usah ngasih tahu. Kan misalnya dia bilang, jujur dong sama gue, ya kan?
Ada orang jujur, lu pernah ngapain aja sama dia? Gitu, urusan aku sama Allah. Janganlah, itu aib aku, gitu. Jangan kamu malah katanya lu baik, katanya lu jujur. Tapi dalam Islam kita harus nutup aib kita. Kenapa? Karena Allah sudah nutup aib kita. Jangan kamu umbar-umbar aib kamu. Tapi kalau kamu sudah merasa ada panggilan ya, panggilan. Itu karunia besar. Karunia besar, jadi harus dinikmati. Kalau kamu berjalan menuju Allah, Allah berlari kepada kamu. Kalau kamu berlari, Allah langsung memeluk kamu. Dan kabar baiknya, orang tua kamu dapat pahala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah Kak Rani. Semoga ya ngobrol santai kita hari ini penuh manfaat dan semoga ya penuh berkah untuk kita semua, baik Jilan, Kak Rani, dan teman-teman semua yang udah simak. Mungkin nanti ya kita sambung lagi di lain waktu gitu ya Kak Rani ya. Kurang lebihnya dari saya dan Kak Rani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.